Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya setiap kita, kabar kita luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca di ayat yang ke-4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yaitu waspada dengan kejayaan. Pada saat itu Tuhan menampakkan diri yang kedua kalinya kepada Raja Salomo dalam masa pemerintahan tahun ke-24. Dan saat itu, saat Tuhan menampakkan diri, Salomo sedang berada dalam masa-masa yang sangat jaya. Karena Tuhan sudah menjawab doanya, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, kekayaan, kepandaian, kemasyuran, istri, bahkan banyak gundik-gundik yang ia telah peroleh. Bait Allah telah dibangun dengan begitu megah dan telah ditabiskan. Namun ini dia, di samping janji berkat Tuhan, ada peringatan Tuhan untuk Salomo. Tuhan katakan, Salomo, jika kamu dan anak-anakmu tidak taat lagi kepada Allah, maka bangsa Israel akan dilenyapkan dari tanah yang telah diberikan. Maka Allah akan tidak hadir lagi di dalam bait suci, sehingga orang tidak akan merasakan kehadirat Tuhan dalam bait Allah, dan bangsa Israel akan dipermalukan di antara bangsa-bangsa yang lain. Allah memberikan peringatan kepada Salomo saat Salomo sedang berada dalam masa-masa yang sangat jaya. Karena Tuhan mengenal Salomo, maksud saya. Dan ini benar-benar terbukti, akhirnya Salomo dan keturunannya tidak taat kepada Tuhan. Taat ada berkat, tidak taat ada kutuk. Jadi setiap ketaatan atau ketidaktaatan ada konsekuensinya ya. Dan saat ini kita lihat di ayat yang keempat, janji Tuhan, berkat Tuhan itu Tuhan terus akan limpahkan bagi Salomo dengan syarat. Ayat yang keempat, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Sama seperti Daud, apa sih teladan dari Daud? Sampai Allah berkata, jika engkau hidup sama seperti ayahmu Daud. Daud ketika ia sudah berada di puncak kejayaannya, ia sudah menjadi raja, musuh-musuh telah dikalahkan. Dia sudah hidup nyaman, dia sudah jadi pemimpin yang sangat luar biasa. Daud tidak lupa berdoa kepada Allah. Dan ini dia bunyi doa Daud yang luar biasa dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 19, Daud berkata, lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Daud tidak lupa berdoa kepada Tuhan di dalam masa-masa kejayaannya. Dan ini dia iman dari Daud yang kita teladani, bahwa Daud bukan hanya orang yang rendah hati, Daud bukan hanya orang yang pengampun, tetapi sikap batinnya di hadapan Allah yang luar biasa. Ketika ia berada di dalam puncak kejayaannya, puncak keberhasilannya,
dia bertanya kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga aku bisa mendapatkan semua ini? Itu artinya bahwa Daud menyadari ketidakpantasannya, ketidaklayakannya untuk mendapatkan apa yang ia sudah dapatkan saat itu. Daud sungguh menyadari kalau ia berada dalam posisi itu, kalau ia sudah mendapatkan hal-hal yang luar biasa, itu bukan karena kekuatan Daud, tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Nah, ini dia, apakah setiap kita yang sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, bisakah kita dengan rendah hati berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga aku bisa mendapatkan, sehingga aku bisa berada sampai di titik ini? Tidak jarang orang ketika dalam pergumulan sungguh-sungguh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi ini dia di dalam masa kejayaan, di dalam masa zona kenyamanan melupakan Tuhan. Dan akhirnya tidak sedikit orang berkata, ini hasil kerja keras saya, ini hasil keringat saya. Padahal tahukah kita, kalau Tuhan pun tidak kasih kita keringat, kita tidak bisa keringat. Karena itu apapun yang sedang kita miliki saat ini, apapun pencapaian yang sudah kita capai saat ini, mari seperti Daud dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan. Tuhan, siapakah aku? Siapakah keluargaku? Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak layak mendapatkan semua ini. Kalaupun ini terjadi dalam hidup kita, kebaikan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Daud tidak berkata, Tuhan, semua yang ia sudah capai kepada Tuhan, dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah berbuat banyak kepadamu. Bahkan dia berkata, Tuhan, kalau apa yang saya sudah lakukan itu tidak sebanding, itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup saya. Itu Daud ketika ia jatuh, ia datang sama Tuhan. Ketika ia sukses, ia berhasil mendapatkan apa yang dia rindukan, ia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ia tidak pernah melupakan Tuhan. Jangan hanya kita cari Tuhan saat kita butuh, tetapi ketika kita sudah mendapatkan, kita akhirnya melupakan Tuhan. Tidak sedikit orang yang jatuh bukan di saat menghadapi tantangan, tetapi ketika ia berada dalam zona kenyamanan, disitulah kesombongan mulai muncul. Kita tidak waspada lagi, dan disitulah awal mula kejatuhan kita. Karena itu kita belajar dari Salomo. Tuhan perintahkan kita untuk kita tetap taat kepadanya, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarlah mata kita fokus kepada Tuhan, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, selidikilah aku, lihatlah hatiku, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang benar. Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah bukan untuk memperoleh kesuksesan, bukan untuk memperoleh kekayaan, tetapi tujuan kita, biarlah hidup ini senantiasa memuliakan Tuhan. Biarlah hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau taat pada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, memang ketika kita taat tidak mudah, tetapi konsekuensi dari taat adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari dalam hidup ini selalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saat engkau susah, saat engkau dalam pergumulan, datang pada Tuhan. Dan saat kita pun sudah mendapatkan apa yang kita rindukan, saat janji-janji Tuhan sudah dikenapi dalam hidup kita, tetap punya hubungan dengan Tuhan.
Dan kita berkata terlalu banyak Tuhan yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang Tuhan sudah lakukan tidak mungkin ku balas dengan segala kebaikanku. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang